semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Dan seperti biasa, seperti sebelum-sebelumnya, jika kalian sedang terikat utang dimanapun dalam bentuk apapun, saya doakan segera terbebas dari hutang ya. Dan saya sudah lama nggak bikin video karena kemarin ada beberapa kegiatan yang bikin saya emang nggak bisa bikin video ya teman-teman ya. Dan hari ini saya coba lagi buat video lagi. Semoga ada manfaatnya video yang mau saya bahas ke kalian. Jadi sudah langsung dari Bapak Presiden ini masalah resesi global sudah mulai dibahas. Apa itu resesi global? Mungkin kan bisa cari searching tentang resesi global dari segi sebab-sebabnya ya, sebab-sebab dari resesi global. Yang jelas ekonomi lah ya, ekonomi global atau krisis lah, mulai krisis gitu kan. Entah krisis dari daya jual atau dari daya ekspor, mungkin bisa kalian pahami sendiri. Cuman kita fokus bahas ke pinjol ya, karena ada salah satu pembahasan dari resesi global ini yang terkena dampak kuat itu adalah sebuah perusahaan teman-teman. Sebuah perusahaan pasti akan mengalami kebangkrutan dan rentetan-rentetannya apa? Ini contoh kita bahas di pinjol ya teman-teman ya. Dengan resesi global, perusahaan akan mengalami kebangkrutan di pinjol gitu kan. Perusahaan P2P ini adalah perusahaan pemberi pinjaman ya, kurang lebih kayak gitu ya bahasanya teman-teman ya. Jadi sebuah perusahaan itu akan mengalami penurunan drastis atau yang namanya bangkrut karena resesi global. Bisa jadi investornya mundur karena masalah harga produk dalam negeri, atau sebutannya apa ya, produk dalam negeri, produk lokal gitu, nilainya menurun, jadi lebih banyak impor daripada ekspor, jadi lebih banyak barang masuk daripada barang keluar, itu kurang lebih. Nah, untuk di pinjol sendiri ini adalah sebuah perusahaan ya, perusahaan pemberi pinjaman atau penyelenggara dana lah gitu, pendanaan. Jadi apa dampaknya buat kita, untungnya apa? Oke, kita bahas sedikit-sedikit ini menurut analisa atau pemahaman kita aja ya, secara logika aja lah, yang karena memang belum didalami juga. Jadi resesi global itulah menurunnya tingkat ekonomi ya, dari harga jual yang meningkat dan daya beli yang rendah, berarti inflasi ya teman-teman. Dalam ekonominya itu inflasi. Apa dampak inflasi? Ya, otomatis ke ekonomi negara. Tapi kita nggak bahas itu ya, kita nggak bahas itu teman-teman. Kita bahas tentang pinjolnya, dan ada beberapa hal yang mungkin akan kita dapat teman-teman. Yang pertama, perusahaan itu bisa aja tiba-tiba stop atau gugur atau menyatakan bangkrut, gulung tikar lah gitu perusahaan-perusahaan. Tapi kan banyak juga perusahaan pinjaman online yang mungkin masih bertahan. Itu salah satu kekuatan ya, kekuatan yang mungkin sedikit menguatkan mental kalian yang sekarang masih panik, dengan ini. Mungkin kalian berharap resesi global ya. Resesi global ya. Kita semua mungkin yang terjerat di pinjol itu berharap resesi global terjadi karena kita hanya memikirkan ke pinjaman online-nya itu. Tapi sebenarnya ya jangan sampai terjadilah. Tapi kalau pinjaman online-nya gugur semua ya silakan. Itu harapan kita bersama teman-teman. Karena memang ada dua hal kemungkinan yang terjadi jika memang pinjaman online ini bertahan dari resesi global ini ya. Otomatis ekonomi rakyat, ekonomi masyarakat itu kan anjlok, daya beli yang rendah. Tapi barang semuanya impor. Ya, seperti yang dikatakan tadi, impor lebih banyak daripada ekspor. Berarti kita lebih banyak ngambil barang dari luar negeri daripada kita ngirim ke luar negeri karena daya jual yang rendah. Barang-barang lokal Indonesia daya jualnya rendah. Otomatis harga meningkat. Nah, harga meningkat, rakyat lesu dalam segi pembelian ya kan, dari daya beli yang rendah namun suku bunga yang tinggi, ya kan? Nah, dari situ dampak ke masyarakat apa? Mereka bakal lari ke pinjol. Yang mereka nggak ini pasti lari ke pinjol ya, lari ke pinjol itu. Tapi jangan sampai terjadilah. Namun dampak untuk kita yang sudah galbay, kita fokus ke yang sudah galbay ya, semakin menguatkan mental kalian. Kalian perlu baca tentang resesi global ini karena saya yakin ini bakal terjadi dan perusahaan-perusahaan di pinjaman online itu bakal banyak yang ambrol. Saya yakin karena resesi global ini, karena ya buat apa lagi investor pinjaman online rata-rata kan dari luar negeri ya, dan ketika memang sudah nggak kuat lagi ekonomi di Indonesia, ngapain mereka terusin, pasti mereka tarik dan perusahaannya gugur. Dan itulah makanya banyak sekali orang nyebut akhir 2022 bakal menakutkan untuk yang terjerat galbay, terjerat pinjaman online. Oke, saya ambil kesimpulan situ oke. Kenapa? Karena gini,
Mendekati resesi, otomatis ancamannya adalah perusahaan bangkrut ya. Mendekati resesi, ancamannya perusahaan bangkrut ya. Dengan demikian, perusahaan menekan seluruh tim penagih untuk gimana caranya semua uangnya kembali. Les aja deh. Kalian nego sampai benar-benar nego hancur deh, pasti mereka mau. Ya, jadi pidana nggak bang? Pidana enggak. Dari dulu nggak ada yang namanya utang itu dipidanakan. Cuma bisa dipidanakan jika terjadi mereka nagih, kita emosi, terus kita bacok. Nah, itu kita pukul, terjadi penganiayaan, itu pasti terjadi pidana. Sedangkan ada orang maling, kita pukul malingnya tewas saja, kita yang dipidana toh, apalagi orang nagih kayak gitu. Nah, untuk menghindarinya, nah pasti kalian berpikir kayak itu, berarti semakin kuat dong bang yang nagih, semakin kuat dong yang nagih karena mendekati 2022. Ya, intinya kalau pidana nggak usah kalian pikirin. Semakin kuat mereka nagih jelas karena mereka semakin ditekan akhir 2022. Karena memang Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo itu sudah mengatakan sendiri bahwa ekonomi tahun depan itu resesi global, ekonomi Indonesia tahun depan akan gelap ya. Jadi bakal ambrol ekonominya. Pasti yang gelap mata, yang bingung pasti bakal meraih kepinjol. Jadi kalau yang mau kepinjol sekarang aja deh kepinjol. Nanti kan pas resesi global mereka KO. Masa iya bang, nanti kalau nggak KO gimana kalau sudah KO aja. Kalau sudah KO nggak bisa dong kalian minjem, sudah ilegal dong jatuhnya. Karena makanya sekarang itu kesempatan untuk kita mencari wawasan lebih banyakin wawasan untuk menanggapi tagihan tim penagih. Dan satu saran saya untuk tim penagih yang WhatsApp ataupun telepon, yang kalian bang gini macam-macam di telepon ngomong apa gini, kalian tanggepin sebisa mungkin kalian ya, komit dengan ucapan kalian, itu aja. Itu yang saya katakan. Kenapa saya bilang demikian? Semakin nggak ditanggepin, mereka akan berusaha untuk mencari cara supaya kalian nanggepin ya. Jadi tugasnya sekarang tim penagih itu bukan gimana cara kalian bayar, tapi gimana cara kalian nanggepin. Itu dulu yang penting bagi mereka ya toh. Karena mereka mau nelpon siapapun, kalau kita nggak ada uang, mereka juga ngerti sebenarnya, mereka juga ngerti. Cuman intinya mereka itu tertekan ya teman-teman ya. Ini video ini sebenarnya nggak terlalu bermanfaat banget lah mungkin bagi kalian, karena tentang resesi global yang kalian pikir adalah debt collector, lapangan, terus gimana. Cuman itulah yang kalian bahas. Tapi ingat, ini bisa jadi kekuatan ketika kalian banyak wawasan. Perbanyak wawasan untuk ya ketika mereka ngajak debat atau mereka ngomong, kita bisa memberikan jawaban. Semakin banyak wawasan, semakin mudah memberikan jawaban. Oke, teman-teman ya. Dan jangan pernah kalian ganti nomor ya. Jangan pernah kalian ganti nomor. Mungkin video saya beda daripada yang lain yang menjelaskan bacain ke chatting orang tentang ditagih. Tapi kalau saya enggak, karena intinya ada beberapa hal doang, mental, debt collector, dan cara nanggepinya ini bagaimana. Udah itu aja. Gimana kalau aku galbay bang? Itu aja. Ketika saya baca ini, saya cuma bacain pesan kalian aja udah baca kan gitu. Masalahnya semua hampir sama ya teman-teman ya. Intinya mental dulu. Kalau kalian ganti nomor berarti mental kalian gagal ya. Saya nggak minta kalian untuk ganti nomor. Cuma saran saya, komunikasilah dengan penagih. Ya, komunikasi maksudnya nggak setiap hari, tapi sebulan sekali atau gimana. Intinya sebulan pertama rame, selanjutnya nggak usah tanggapi, nggak apa-apa. Nah, 3 bulan berikutnya tanggapi, karena setelah 3 bulan itu sudah bukan tanggung jawab OJK. Ini saya borong semua pembahasan ya. Bukan tanggung jawab OJK, nanti saya jelaskan satu-satu di video lainnya. Bukan tanggung jawab OJK, dan mereka mulai menagih dengan cara yang lain. Dengan cara mungkin ngubungin luar kondar, karena kita nggak ada respon. Oke, semoga bermanfaat. Saya nggak bisa bikin video secara detail hari ini, belum ada saya baca, tapi pengalaman teman-teman saya sampaikan, dan next saya buat lagi karena kesibukan sudah mulai berkurang. Kegiatan sudah mulai berkurang ya, bukan kesibukan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.